Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5557. Kepala Pelayan Besar. Pewaris keluarga kerajaan. Orang ini adalah pewaris keluarga kerajaan. Pantas saja orang ini membuatku merasa seperti parasit. Jiwa keluarga kerajaan adalah yang tertinggi. Ini adalah tanah suci yang paling dirindukan keluarga kami. Tapi bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada anggota keluarga kerajaan kita di dunia bawah ini? Manusia. Utusan suci teratai hitam berteriak histeris, merasakan keputusasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, Demon Lee di depannya sedang bangkit dengan gila-gilaan, dan lautan jiwa melonjak dengan hebat dan terus berkembang. Aura kaisar yang menakutkan muncul dari tubuh Molly. Dunia luar. Qin Chen tergantung di atas gua. Matanya dingin dan dia menatap ke bawah. Di depannya, istana 10 kesengsaraan perlahan melayang dan berputar sedikit. Itu samar-samar memancarkan aura menakutkan, menembus sekeliling dan mengunci kekuatan iblis di bawah. Tuan, nafas kehidupan orang ini menghilang dengan cepat. Saya khawatir dia akan dibawa pergi oleh suku jurang maut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak jauh dari situ, Kaisar Simei dan Kaisar Netherworld menekan Taiyin Mingnu, memandang Molly di bawah dengan ekspresi sangat gugup. Apakah aku benar-benar salah kali ini? Iblis Li ini bukan tandingan utusan suci teratai hitam, dan hidupnya akan berakhir di sini. Qin Chen sedikit mengernyit, menatap Molly dengan penuh perhatian, yang nafas hidupnya padam sedikit demi sedikit, dan bergumam di dalam hatinya. Dia dan Molly berjalan di sepanjang jalan. Mereka adalah musuh pada awalnya, dan meskipun mereka bukan teman sekarang, mereka setidaknya telah bekerja sama beberapa kali. Dalam hatinya, Qin Chen tidak ingin Molly mati di sini. Lagi pula, orang seperti itu yang disalahkan. Pemain bagus terkadang masih bisa berguna. Namun jika Molly benar-benar kehilangan nafas hidupnya, dia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan. Karena dia tidak akan pernah membiarkan anggota suku jurang mengambil alih tubuh fisiknya dan memiliki kesempatan untuk kembali. Ledakan. Qin Chen mengerahkan istana 10 kesengsaraan untuk mengunci lawan dengan kuat, siap untuk menghancurkannya kapan saja. Pada saat ini, nafas jiwa lemah khusus tiba-tiba muncul dari tubuh Molly. Qin Chen menghentikan serangannya dan memfokuskan pandangannya, jiwa Molly semakin kuat. Pada saat ini, di inti jiwa Molly, auranya dengan cepat menjadi lebih kuat. Hahaha. Melihat Molly terbangun dan aura jiwanya terus melonjak, leluhur iblis Luohu langsung bersemangat. Aku tahu kamu tidak akan mudah jatuh. Kamu adalah pria yang disukai leluhur iblis ini. Bagaimana kamu bisa mati di sini? Kamu adalah juru bicara leluhur iblis ini, kata leluhur iblis Luohu dengan penuh semangat, dengan ekspresi bersemangat. Dia tahu bahwa Molly masih hidup. Nafas tak berujung memenuhi udara. Di inti jiwa Molly, matanya tiba-tiba terbuka. Sepasang napas jahat yang dingin dan tak berujung memenuhi udara, dan langsung jatuh ke utusan suci teratai hitam di kejauhan. Apakah kamu yang hanya ingin merebut tubuhku sehingga aku tidak bisa menyelamatkan Tuan Qian? Ledakan. Kehendak yang menakutkan terpancar, dan suara dingin dengan niat membunuh yang tak ada habisnya turun ke jiwa utusan suci teratai hitam dalam sekejap. Ah! Hanya dengan tatapan dan raungan ini, utusan suci teratai hitam merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya menimpa dirinya, dan seluruh tubuhnya tampak hancur. Ini adalah tekanan dari keluarga kerajaan Abais, dengan identitas dan kekuatannya, dia tidak bisa menahannya.
Keluarga kerajaan sangat marah hingga langit runtuh dan bumi hancur. Tubuhnya menjadi kerdil, dan dia buru-buru jatuh ke tanah karena ketakutan, mengangkat pinggangnya, dan menempelkan dada dan dahinya ke tanah. Dia berkata dengan ketakutan dan gemetar, "Keluarga kerajaan yang terkasih, Heilian tidak bermaksud menyinggung. Saya harap kamu akan memaafkanku. Aku memaafkanmu." Pada saat ini, utusan suci teratai hitam tidak dapat lagi melawan sama sekali, tetapi sangat ketakutan. Klan Abyss memiliki hierarki yang ketat. Belum lagi dia tidak bisa memusnahkan Demon Lee dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika dia bisa, dia tidak akan berani. Ini adalah penindasan yang terukir jauh di dalam jiwa mereka. Jika dia benar-benar berani membunuh Molly, pada saat kematian Molly, dia mungkin akan kehilangan jiwanya dan dikuburkan bersamanya. Keluarga kerajaan. Ya, utusan suci teratai hitam mengangkat kepalanya, melihat tatapan Molly, dan segera menundukkan kepalanya dan berkata, "Apakah Anda tidak tahu, Tuan? Anda adalah keluarga kerajaan dari keluarga Abyss saya, totem di inti jiwamu. Kekuatan adalah segel keluarga kerajaan jurang mautku. Ingat, dia adalah pengontrol klan Abyss saya. Apakah aku pengontrol klan Abyss?" Molly tertegun, dia melihat tangannya sedikit, matanya bingung. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan aneh muncul di tubuhnya. Kekuatan ini sangat menakutkan dan kuat, tetapi membawa kejahatan yang tak ada habisnya. Dan niat membunuh langsung muncul di dalam hatinya, seolah-olah dia ingin membunuh semua orang. Milik semua orang di surga dan di bumi. Kekuatan jurang maut. Aliran nafas jiwa gelap yang menakutkan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Molly merasakan kekuatan jiwanya berkembang pesat. Dia mengangkat tangannya, dan aliran jiwa hitam yang menakutkan energinya berkali-kali lebih menakutkan dari sebelumnya. Nafas jiwa menyapu dalam sekejap masuk. Badai tak berujung melanda lautan jiwa ini. Utusan suci teratai hitam gemetar saat dia tersapu, dan tubuhnya bersandar lebih rendah lagi. Kekuatan jurang maut. Tidak, aku bukan keluarga kerajaan jurang maut. Molly Han berkata dengan suara dingin, "Klan jurang macam apa? Mereka adalah eksistensi yang berlawanan dari seluruh lautan kosmik. Bagaimana dia bisa menjadi klan jurang itu?" Dan leluhur iblis Luohu di kejauhan juga memiliki ekspresi di wajahnya, "Nak Molly, kamu sebenarnya adalah anggota suku Abyss." "Tidak, aku tidak," kata Molly buru-buru. Hahaha. Namun, sebelum Molly selesai berbicara, leluhur iblis Luohu tiba-tiba tertawa gembira, "Hahaha, itu luar biasa. Aku benar-benar hebat. Aku tidak menyangka leluhur iblis Luohu memiliki penglihatan seperti itu. Saat itu, di dalam itu alam semesta awal yang kecil, kalau begitu. Nenek moyang saya. Sekarang, saya benar-benar hebat, dukun." Molly. Leluhur iblis Luohu melihat ekspresi bingung Molly dan terus berkata dengan penuh semangat, "Wah Molly, klan Abyss adalah kelompok etnis paling kuat di laut semesta. Dikabarkan bahwa itu adalah yang paling menakutkan kelompok etnis dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut semesta. Musuh, lihat wanita ini. Utusan suci teratai hitam sudah sangat kuat, tetapi kamu masih anggota keluarga kerajaan, dan gadis ini benar-benar berlutut ketika dia melihatmu. Status ini, cek, terlalu mengagumkan. Molly, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu selalu mengandalkan diri sendiri, tanpa latar belakang atau di belakang panggung? Bukankah ini akan terjadi sekarang? Hahaha, dengan status ini, kamu akhirnya bisa mengangkat kepalamu di depan dari anak itu Qin Chen, yah, apalagi bisa bekerja di bawahnya. Pengurus rumah tangga berbadan besar atau semacamnya, yang berani menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Kata leluhur iblis Luohu sambil tersenyum gembira. Molly. Apakah dia anggota keluarga kerajaan Abyss, atau dia hanya kepala pelayan di bawah Qin Chen? Apakah Anda yakin otak Anda tidak pamer? Kamu begitu lancang sehingga membiarkan keluarga kerajaan kita merendahkan diri ke level orang lain. Kamu pantas mati.
Ketika utusan suci teratai hitam mendengar ini, ekspresinya segera berubah dan dia berteriak dengan marah. Diam! Wajah leluhur iblis Lohu menjadi gelap dan dia memarahi, kamu adalah tahanan kecil, bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Nak Moli. Leluhur iblis Luohu menoleh untuk melihat ke arah Moli, dan hendak berbicara lagi ketika tiba-tiba. Ledakan. Setelah laut jiwa iblis Li meluas dengan hebat, aura Kaisar Agung yang menakutkan tiba-tiba meledak sepenuhnya. Tubuh jiwa Moli terlihat melayang dengan cepat, aura jurang yang menakutkan berkumpul, dan aura seorang kaisar mulai mengembun di tubuhnya. Apakah aku akan menerobos Kaisar Agung? Moli menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ledakan. Bukan hanya jiwanya, namun aura tubuhnya pun meroket kencang saat ini, menyerap aura jurang tak berujung di sekelilingnya. Kolam darah jurang di seluruh gua mulai mendidih dengan hebat. Apa? Qin Chen terkejut. Aura menakutkan yang keluar dari tubuh Moli membawa dampak yang mengerikan, dan dengan keras, dia dan Aula 10 kesengsaraan langsung terpesona. Kemudian Qin Chen terkejut melihat genangan darah jurang di bawah mengalir ke tubuh Moli seperti orang gila. Berdengung. Kekuatan kumpulan darah yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun menyerbu ke dalam tubuh Moli. Ledakan. Lautan darah gelap melonjak ke seluruh tubuh Moli, dan totem gelap perlahan muncul di antara alisnya, dan aura memenuhi udara yang membuat takut semua orang yang hadir. Kekuatan macam apa ini? Qin Chen mengubah warnanya dan melihat totem gelap. Ketika totem jurang muncul, seluruh gua bergemuruh, dan batasan jurang gelap yang tak terhitung jumlahnya bergetar hebat, dan bahkan langit terlarang Jiu Ming pun tergeletak. Oleh Qin Chen seluruh susunan bergetar hebat. Ia bergerak seolah-olah akan pecah. Itu adalah kekuatan jurang maut, Nak Qin Chen. Kekuatan jurang maut meletus pada anak ini. Dia mungkin telah dibunuh oleh utusan suci teratai hitam. Wajah Kaisar Netherworld tiba-tiba berubah. Dan dia mengeluarkan suara ngeri, dia melihat kekuatan kumpulan darah jurang yang telah dipelihara selama bertahun-tahun dengan gila-gilaan memasuki tubuh Moli, memperkuat auranya. Hahaha. Tai Yin Mingnu tertawa terbahak-bahak saat ini. Dia berlumuran darah dan ditekan oleh Kaisar Netherworld dan Kaisar Simei. Darah merah tua perlahan mengalir di kulit putihnya, membuatnya terlihat sangat cantik. Genit, tapi dia menutup telinga dan menjadi sangat bersemangat. Dia tertawa dengan ganas dan berkata, hahaha, kamu sudah mati. Utusan suci teratai hitam telah sepenuhnya mengambil anak ini. Dengan keistimewaan parasit anak ini, utusan suci teratai hitam kini telah sepenuhnya mengambil kendali. Kekuatan jurang di sini akan membunuh kalian semua saat itu. Dewi Taiyin dan Pluto gila, jika Anda tahu apa yang Anda cari, biarkan saya pergi sesegera mungkin. Saya sedang berpikir untuk menghargai bakat dan mungkin memberi Anda cara untuk bertahan hidup. Jika tidak, Anda semua akan menjadi mangsa saya. Diam. Kaisar Netherworld tampak jelek dan berteriak padanya. Kemudian dia menatap Qin Chen dengan cemas, Nak Qin Chen, tunggu apa lagi? Mengapa kamu tidak segera menekan orang ini? Orang ini telah dibunuh oleh utusan suci teratai hitam rebut tubuhnya, setelah suku jurang diizinkan menguasai tempat ini. Semua kekuatan jurang maut akan berakhir pada saat itu. Kekuatan jurang tidak bisa diintegrasikan ke dalam dunia bawah, tapi begitu kekuatan itu datang sepenuhnya, mustahil baginya untuk menahannya dengan tubuhnya yang hanya sisa jiwa. Moli, oh, aku tidak menyangka dia masih mati di sini. Qin Chen menghela nafas sedikit, hatinya tiba-tiba bergerak, dan dia tiba-tiba mengaktifkan istana 10 kesengsaraan dan menghancurkan Demon Li di bawah. Ledakan. Namun, menghadapi Moli, yang memiliki aura jurang mengerikan yang keluar dari tubuhnya, istana 10 kesengsaraan tidak mau jatuh, dan malah bergetar hebat di kehampaan. Apa yang terjadi? Qin Chen terkejut. Istana 10 kesengsaraan sebenarnya enggan untuk pergi.
Qin Chen menatap Molly, istana 10 kesengsaraan dapat dengan mudah dirobohkan ketika berhadapan dengan utusan suci teratai hitam dan orang-orang kuat jurang lainnya. Tetapi mengapa istana itu tidak mau jatuh ketika menghadapi Molly saat ini? Kalau begitu, mata Qin Chen menjadi dingin, dan pedang ilahi pembunuh terbalik tiba-tiba muncul di tangannya, dengan kilatan cahaya pedang, seluruh tubuhnya terbang menuju iblis di bawah. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode Martial Master selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.